Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Aulia Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama ada definisi literasi digital. Definisi literasi digital bukan sekedar keterampilan teknis, melainkan kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi dan komunikasi di ruang digital. Secara sederhana, literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses dan mencari informasi secara efektif, menganalisis dan mengevaluasi kebenaran informasi, menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, serta menciptakan konten digital secara aman dan etis. Yang kedua, peran pendidik. Guru, khususnya dalam konteks PAI dan multikultural, berperan vital sebagai value navigator atau pembimbing nilai di tengah arus informasi yang deras dan kemajuan budaya. Sebagai value navigator, guru tidak hanya mengajarkan materi ajaran Islam secara teks, tetapi juga menuntun siswa memahami nilai-nilai moral, etika, toleransi, dan kebijakan ketika berinteraksi di dunia digital. Guru membantu siswa menafsirkan informasi secara kritis, memilih konten yang bermanfaat, serta menghindari perilaku negatif seperti ujaran kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoaks. Dalam konteks pendidikan multikultural, guru PAI juga menjadi fasilitator yang menanamkan sikap saling menghargai, memahami perbedaan, dan membangun empati antar siswa. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi memberikan contoh nyata bagaimana Islam mengajarkan sikap toleransi, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan yang majemuk. Dengan kata lain, peran guru sebagai pembimbing nilai membuat siswa tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bijak, berakhlak, dan mampu hidup harmonis dalam lingkungan yang beragam. Mengapa literasi digital penting? Yang pertama, adanya keberagaman budaya. Peserta didik hidup dalam ruang sosial heterogen dan berinteraksi dengan ragam identitas budaya melalui internet. Di dunia digital, mereka tidak hanya berinteraksi dengan teman sekelas atau lingkungan sekitar, tetapi juga dengan beragam identitas budaya, cara berpikir, nilai, dan gaya hidup dari seluruh dunia. Karena itu, tanpa literasi digital yang baik, peserta didik bisa kebingungan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang biasa dan mana yang dapat menimbulkan konflik nilai atau budaya. Literasi digital membantu mereka yang pertama bisa memahami perbedaan budaya dengan lebih terbuka dan bijaksana, yang kedua bisa menghindari salah paham yang dapat timbul dari perbedaan bahasa, simbol, atau norma sosial, yang ketiga bisa menjadi pengguna internet yang toleran, tidak mudah terpancing provokasi, dan mampu menghargai identitas orang lain, serta dapat berinteraksi secara sehat baik dalam diskusi, komentar, ataupun konsumsi konten multikultural. Yang kedua, adanya informasi tidak netral. Media digital menyajikan fakta bercampur opini dan bias. Siswa membutuhkan kemampuan filtrasi dan evaluasi kritis. Di era digital, informasi yang diterima peserta didik sebenarnya tidak pernah benar-benar netral. Media digital sering menyajikan fakta yang sudah bercampur dengan opini, sudut pandang tertentu, bahkan bias ideologis atau budaya dari pembuat kontennya. Akibatnya, siswa bisa saja menerima informasi yang tampak benar, tetapi sebenarnya sudah dipengaruhi kepentingan tertentu. Mereka harus dapat memilah mana informasi yang faktual dan mana yang hanya pendapat, mana yang objektif, dan mana yang sengaja dibingkai untuk membentuk persepsi tertentu. Tanpa kemampuan literasi digital yang kuat, siswa mudah terjebak dalam misinformasi, provokasi, atau narasi yang merusak cara pandang mereka terhadap keberagaman. Yang ketiga, produksi konten. Menciptakan konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Artinya, setiap konten yang mereka buat, baik tulisan, gambar, maupun video, harus mencerminkan sikap menghargai perbedaan, tidak memicu konflik, menjaga etika komunikasi, serta memberi nilai positif bagi orang lain. Dengan kemampuan ini, siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga kontributor yang bertanggung jawab di ruang digital. Contohnya, video edukasi pendek tentang pentingnya toleransi antara agama atau budaya di sekolah. Yang kedua, postingan media sosial yang mengajak teman untuk menghargai perbedaan, suku, bahasa, atau tradisi. Yang ketiga, Reels atau TikTok yang menunjukkan tradisi budaya daerah tanpa menjelekkan budaya lain.
Yang keempat, interaksi. Kolaborasi antar budaya melalui forum digital untuk membangun empati global. Melalui komunikasi dengan teman dari latar belakang budaya berbeda, misalnya lewat diskusi online, proyek kelompok virtual, atau komunitas belajar global, siswa belajar memahami perspektif lain, menghargai perbedaan, dan membangun empati global. Interaksi ini membantu mereka menjadi warga digital yang lebih terbuka, toleran, dan inklusif. Contohnya, diskusi kelas virtual dengan sekolah dari daerah atau negara lain untuk bertukar pandangan tentang budaya, tradisi, atau nilai sosial. Oke, lanjut saja, yaitu strategi pembelajaran aktif berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kekritis dan kolaborasi budaya melalui yang pertama, Project Based Learning atau PJBL dalam mengangkat topik budaya lokal global. Proyek ini bertujuan agar siswa dapat mengenal, memahami, dan melestarikan budaya lokal dengan cara yang lebih modern dan relevan, yaitu melalui media digital. Melalui kegiatan PJBL ini, siswa tidak hanya belajar tentang warisan budaya di sekitar mereka, tetapi juga belajar bagaimana mengemas informasi budaya tersebut menjadi konten digital yang menarik, kreatif, dan bermanfaat. Yang kedua ada analisis kritis, yaitu membedah video, artikel, dan unggahan media sosial. Siswa belajar menilai apakah informasi yang disajikan benar, objektif, atau justru mengandung bias, manipulasi, atau opini terselubung. Dalam analisis kritis, siswa diajak untuk mengidentifikasi tujuan konten, apakah ingin memberi informasi, mempengaruhi opini, atau sekedar hiburan. Yang kedua, untuk menilai keakuratan fakta, apakah fakta didukung sumber daya yang jelas dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mendeteksi bias, apakah ada sudut pandang tertentu yang mendominasi. Yang keempat, menganalisis dampak, bagaimana konten tersebut mempengaruhi cara pandang atau emosi atau perilaku penonton atau pembaca. Yang terakhir adalah memeriksa etika konten. Apakah konten bisa menghormati keberagaman, tidak memicu kebencian, dan tidak menyebarkan hoaks. Yang ketiga, diskusi daring, forum lintas kelompok budaya. Diskusi daring melalui forum lintas kelompok budaya adalah kegiatan berinteraksi dan bertukar pandangan secara online dengan peserta dari berbagai latar belakang budaya, suku, atau daerah. Dalam forum ini, siswa dapat saling berbagi pengalaman, nilai, tradisi, dan cara pandang, sehingga mereka belajar memahami perbedaan secara langsung. Yang terakhir yaitu presentasi digital, pameran karya budaya secara virtual. Pameran karya budaya secara virtual adalah bentuk presentasi digital di mana siswa menampilkan hasil eksplorasi budaya seperti foto tradisi, video dokumenter, kerajinan musik lokal, atau cerita rakyat melalui platform online. Pameran ini bisa dibuat menggunakan Google Sites, Padlet, Canva, YouTube, atau galeri, atau berbagai video digital lainnya. Dalam pameran virtual ini, setiap siswa atau kelompok menampilkan karya budaya mereka lengkap dengan penjelasan, sehingga penonton dapat melihat, membaca, dan memahami budaya lokal tanpa harus hadir secara fisik. Kegiatan ini membuat proses belajar lebih interaktif, kreatif, dan mudah diakses oleh banyak orang. Selanjutnya di sini ada strategi penguatan kompetensi guru. Guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran yang inklusif dan dialogis. Program pengembangan meliputi yang pertama ada e-learning, yaitu pelatihan manajemen kelas virtual dan penggunaan LMS. Contohnya yaitu guru mengikuti pelatihan berbasis daring untuk meningkatkan kemampuan teknologi, memahami metode pembelajaran online, dan memperluas wawasan pendidikan melalui modul-modul digital. Yang kedua ada konten kreatif, yaitu pembuatan konten multimedia yang bermuatan multikultur. Pembuatan konten multimedia bermuatan multikultural adalah proses menciptakan karya digital seperti video, foto, audio, animasi, atau grafis yang menampilkan keberagaman budaya dan nilai-nilai toleransi. Konten ini tidak hanya informatif, tetapi juga kreatif dan menarik, sehingga mampu mengajak penonton memahami, menghargai, dan merayakan perbedaan. Contohnya, video dokumenter singkat tentang tradisi lokal. Yang kedua, poster digital tentang keberagaman budaya di Indonesia.
Yang ketiga, adanya etika digital atau pemahaman mendalam tentang hak cipta dan etika komunikasi. Hak cipta ini, siswa perlu mengetahui bahwa setiap karya, foto, musik, video, tulisan, desain memiliki pemilik dan aturan penggunaan. Mereka harus menggunakan konten digital secara bertanggung jawab, misalnya mencantumkan sumber, meminta izin, atau memakai materi yang bebas lisensi. Dengan begitu, mereka belajar menghargai karya orang lain. Yang kedua, ada etika komunikasi. Dalam komunikasi digital, siswa harus berperilaku sopan, tidak menggunakan bahasa kasar, tidak menyebar ujaran kebencian atau hate speech, serta menjaga privasi diri maupun orang lain. Etika komunikasi membantu siswa menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua. Selanjutnya ada strategi inovasi media dan karakter. Yang pertama itu ada inovasi media, pemanfaatan teknologi untuk pengalaman belajar. Di antaranya ada platform LMS dan video interaktif, game edukasi dan simulasi budaya, serta forum reflektif. Pemanfaatan platform LMS membantu menyusun materi secara terstruktur, memudahkan penilaian, dan menyediakan ruang diskusi daring. Video interaktif membuat siswa lebih aktif melalui kuis dan pilihan alur cerita yang meningkatkan pemahaman. Platform LMS atau Learning Management System. Pemanfaatan LMS seperti Google Classroom, Moodle, atau Canvas untuk mengintegrasikan materi, tugas, kuis, dan diskusi dalam satu ekosistem pembelajaran. Pengalaman belajar yang dihasilkan berupa belajar lebih terstruktur dengan modul bertahap. Akses materi bisa kapan saja atau disebut dengan fleksibel. Kemudian penilaiannya bisa otomatis dan umpan balik cepat. Fitur analitik atau tracking progress membantu guru memantau perkembangan siswa. Kedua, video interaktif. Penggunaan video berbasis branding, kuis, dan media visual yang memungkinkan siswa memilih jalur cerita atau menjawab pertanyaan saat menonton. Pengalaman belajar yang dihasilkan yaitu berupa pembelajaran lebih menarik dan imersif. Siswa tidak hanya menonton pasif, tetapi melakukan eksplorasi, analisis, dan decision making. Kemudian materi abstrak jadi lebih konkret. Contoh implementasinya yaitu video cerita tentang konflik antar siswa yang berbeda suku. Lalu, siswa harus memilih tindakan yang menunjukkan sikap toleransi. Game edukasi dan simulasi. Penggunaan game edukatif berbasis poin, tantangan, avatar, dan simulasi digital, misalnya simulasi manajemen kelas atau organisasi pendidikan. Pengalaman belajar yang akan dihasilkan yaitu bisa meningkatkan motivasi melalui kompetisi sehat, kemudian bisa memberi ruang eksperimen tanpa risiko nyata, dan bisa membantu siswa memahami konsep abstrak dengan praktik langsung virtual. Contoh implementasinya yaitu simulasi manajemen lembaga pendidikan Islam. Siswa memainkan peran sebagai kepala madrasah yang harus mengambil keputusan terkait konflik keragaman dan toleransi. Simulasi budaya atau Cultural Virtual Simulation. Penggunaan teknologi VR atau AR, tur budaya virtual atau simulasi 360 derajat tentang kehidupan sosial, adat, dan keberagaman di berbagai daerah. Pengalaman belajar yang akan dihasilkan bisa memberikan pengalaman imersif seolah mengunjungi komunitas tertentu, kemudian membentuk empati antar budaya dan bisa memperluas wawasan global dan nilai toleransi. Contoh implementasinya yaitu tur virtual ke masjid-masjid bersejarah di dunia atau desa multikultural Nusantara, dilengkapi narasi tentang nilai saling menghormati. Forum reflektif. Pemanfaatan fitur forum LMS, Padlet, blog pribadi siswa atau Google Jamboard sebagai media penulis refleksi pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dapat dihasilkan bisa mendorong kesadaran diri atau self-awareness, membentuk sikap kritis dan empatik, meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat secara santun. Contoh implementasinya yaitu mahasiswa diminta menulis refleksi tentang pengalaman berinteraksi dengan teman berbeda latar belakang dan memberi tanggapan terhadap refleksi teman lain. Selanjutnya ada karakter digital. Karakter digital adalah sikap, perilaku, dan etika seseorang saat menggunakan teknologi dan beraktivitas di ruang digital. Karakter ini mencakup cara seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta mencari informasi dalam menjaga keamanan dan tanggung jawab saat berada di dunia maya atau media sosial.
Nilai inti yang ditanamkan yang pertama yaitu toleransi dan anti-diskriminasi. Sikap ini ditunjukkan dengan kemampuan menerima perbedaan pendapat, budaya, agama, dan latar belakang pengguna lain di ruang digital. Pengguna dengan karakter ini menghindari komentar yang merendahkan rasis atau bias, serta tidak ikut menyebarkan konten diskriminatif. Mereka menjaga interaksi online agar tetap inklusif dan menghargai keberagaman. Yang kedua, empati dan moderasi digital. Empati digital berarti memahami perasaan dan situasi orang lain meski tidak bertemu langsung. Pengguna berusaha menjaga kata-kata, memberi dukungan positif, dan menghindari respon emosional yang bisa menyakiti. Moderasi digital berarti bersikap bijak, tidak ekstrim, serta mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pemikiran yang tenang, rasional, dan tidak terpancing provokasi. Kemudian ada kecerdasan sosial digital. Kecerdasan sosial digital adalah kemampuan berinteraksi dengan baik di dunia maya, memahami konteks komunikasi, serta menyesuaikan cara berujar sesuai situasi. Pengguna mampu membangun relasi positif, berkolaborasi, menghargai privasi orang lain, dan berkontribusi pada komunitas digital secara sehat. Ini termasuk kemampuan membaca norma sosial digital, etika berbicara, dan memahami dampak sosial dari setiap tindakan online. Oke, selanjutnya ada peran institusi pendidikan. Guru sebagai fasilitator. Yang pertama, memilih materi digital yang inklusif. Guru memastikan materi digital yang digunakan bebas dari stereotip dan bias, menampilkan keberagaman budaya, agama, dan gender, serta dapat diakses oleh semua siswa. Konten dipilih untuk mendukung pembelajaran yang adil dan ramah bagi seluruh peserta didik. Yang kedua, memediasi diskusi lintas budaya. Guru memfasilitasi diskusi yang melibatkan berbagai perspektif budaya, memastikan interaksi berjalan dengan hormat, terbuka, dan saling memahami. Guru juga mengarahkan percakapan agar tidak menyinggung kelompok tertentu dan tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Ketiga, menangani misinformasi dan bias. Guru membimbing siswa dalam memeriksa kebenaran informasi, menganalisis bias yang muncul dalam konten digital, serta mengedukasi mereka untuk menggunakan sumber terpercaya. Guru berperan mengoreksi informasi keliru dan menanamkan kebiasaan berpikir kritis. Yang keempat yaitu membangun safe space digital. Guru menciptakan ruang digital yang aman dengan menetapkan aturan interaksi, mencegah perundungan, dan mendorong komunikasi yang empatik. Lingkungan ini memastikan setiap siswa merasa dihargai, berani berpendapat, dan terlindungi dari diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya, sekolah sebagai ruang edukasi. Yang pertama, menyediakan infrastruktur digital. Sekolah menyediakan perangkat dan akses teknologi seperti internet, perangkat komputer, dan platform pembelajaran digital yang memadai agar seluruh siswa dapat belajar secara setara dan efektif. Yang kedua, menerapkan kebijakan anti-bullying dan kekerasan budaya. Sekolah menetapkan aturan tegas untuk mencegah perundungan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis budaya. Kebijakan ini memastikan lingkungan belajar aman, ramah, dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, mendorong kolaborasi lintas budaya. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar yang melibatkan kerjasama antar siswa dari latar belakang budaya berbeda, baik melalui proyek digital, diskusi kelompok, maupun jejaring dengan sekolah lain untuk memperkuat pemahaman dan toleransi. Yang keempat, mengembangkan kurikulum responsif digital atau multikultural. Sekolah menyusun kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital dengan nilai multikultural sehingga siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak sambil memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya. Selanjutnya ada tantangan utama. Integrasi literasi digital dalam pendidikan multikultural menghadapi hambatan sistematik, diantaranya ketimpangan akses atau kesenjangan infrastruktur digital antar daerah. Kompetensi guru, masih rendahnya literasi digital pendidik. Yang ketiga, konten bias, banyaknya materi digital yang mengandung bias budaya. Kemudian ada konflik sosial, yaitu potensi perpecahan akibat ujaran kebencian atau hate speech. Dan yang terakhir ada kurikulum. Rekomendasi implementatif. Yang pertama ada kurikulum, integrasi aspek multikultural berbasis digital pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, fokus kepada pelatihan guru. Tindakannya itu peningkatan profesionalitas guru dalam mengelola pembelajaran teknologi. Yang ketiga, fokus pada moderasi digital
digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.